Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, all of my friends, my brothers and sisters, and also all of my students in Madako University. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya coba untuk membahas tentang masih seputar tentang simple past, dan di sini saya akan membahas tentang penggunaan simple past yang lain. Oke, pada poin pertama ya, saya akan membahas pada poin pertama untuk menyatakan kebiasaan di masa lampau. Jadi simple past dengan fungsinya untuk menyatakan kebiasaan di masa lampau. Itu yang pertama, ada contohnya nih. You always went to school on foot last year. Nah, ini kebiasaan. Kebiasaannya dulu itu selalu jalan kaki kalau pergi ke sekolah, ya. You always went to school on foot last year, ya. Ini kebiasaannya. Kemungkinan ini kalau kita analisis bahwa dia sekarang udah tidak jalan kaki lagi kalau ke sekolah saat ini. Kalau dulu dia masih jalan kaki. Ini analisisnya saya saja ya. Nah, yang kedua, he always smoked after eating 2 years ago. Nah, kebiasaannya setelah makan itu dia merokok, ya. Jadi kebiasaannya merokok setelah makan itu 2 tahun yang lalu, ya. Dia sering merokok setelah makan 2 tahun yang lalu. Oke. Nah, sekarang poin B-nya adalah sebagai if clause. If clause ini adalah kalimat pengandaian, ya, atau biasa disebut dalam conditional sentence tipe 3. Jadi conditional sentence itu ada 3 tipe. Tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Nah, di sini yang dia maksud adalah untuk tipe kedua. Nah, biasanya bahwa if clause ini untuk tipe kedua, ya, tipe kedua bukan tipe ketiga, yaitu adalah present unreal. Maksudnya present unreal ini kenyataannya dia betul-betul tidak terjadi, ya, sulit untuk terjadi. Jadi tidak ada kejadiannya. Nah, jadi gini, maksudnya adalah susah untuk terjadi dan kejadiannya susah untuk dibuktikan. Ya, contohnya gini, if she visits me, I would like give her present. Nah, ini kejadiannya tidak terjadi. Makanya di sini disebut dengan kalimat pengandaian bahwa dia tidak mengunjungi saya dan saya tidak seharusnya memberikan dia hadiah. Maka dia bilang begini, if she visit me, jika dia mengunjungi saya, I would like to give a present. Saya seharusnya memberikan dia hadiah. Pada kenyataannya dia tidak mengunjungi saya dan saya seharusnya tidak memberikan dia parcel. Jadi gitu kenyataannya. Jadi tidak unreal maksudnya, ya, tidak nyata. Ya, yang contoh kedua ya adalah he would be glad if she bought him an apple. Ya. Jadi dia seharusnya bahagia. Ya. He would be glad. Dia seharusnya bahagia jika she bought him an apple. Ya, jika dia membawa sebuah apel, ya. Kenyataannya dia tidak membawa apa-apa dan dia juga tidak bahagia, unreal. Selanjutnya ada if he would much money, I would treat you. If I had much money, I will treat you. Nah, pada kenyataannya dia tidak punya banyak uang sehingga dia tidak mentraktir. Itu efeknya bahwa dia tidak real, unreal. Ya, present unreal. Jikalau dia banyak uang, ya pasti dia akan mentraktir. Pada kenyataannya dia tidak punya banyak uang sehingga dia tidak mentraktir. Nah, itu adalah penggunaan simple past yang lain, bagian kedua. Sekarang untuk yang ketiga, ini lagi penjelasannya ya, tentang fungsi did.
Teman-teman sekalian, did ini bentuk lampau dari do dan does. Do itu subjeknya I, you, we, they. Sementara does itu she, he, it. Nah, tidak terkecuali untuk did itu semua subjek. Nah, untuk penggunaan did, karena kita berbicara tentang simple past, did ini adalah penggunaannya simple past dan menggunakan semua subjek. Maka fungsi did dibahas di sini ada 3 macam. Yang pertama, as an auxiliary verb, sebagai kata kerja bantu. Nah, di sini dia jelaskan kenapa sebagai kata kerja bantu, karena terdapat dua did, terdapat dua satu primary auxiliary, satu kata kerja. Nah, ini saya bilang terdapat dua, hati-hati. Ini bukan primary auxiliary atau ini bukan auxiliary, tapi ini adalah bar infinitive. Ya, jadi jangan pusing teman-teman sekalian. Kok ada did di sini, ada do juga di sini? Memang ada dua modelnya. Nah, satu berfungsi sebagai kata kerja bantu, satu berfungsi sebagai bar infinitive atau kata kerja murni. Nah, di sini dia jelaskan I did not do it. Saya tidak melakukan itu. Nah, did di sinilah yang disebut dengan primary auxiliary verb, ya. Atau turunan dari primary auxiliary maksudnya, ya, turunannya. Nah, poin kedua yaitu as an ordinary verb atau kata kerja biasa atau kata kerja murni. Nah, karena kita berbicara tentang simple past, tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa I did it. Ya, karena did di sini bukan lagi auxiliary verb atau primary auxiliary, tapi di sini adalah ordinary verb atau bar infinitive. Ya. Oke, good. Sekarang yang ketiga as an emphasizer atau penyemangat. Ya. Penyemangat atau penekanan pada biasa disebut dengan betul, sangat, ya. Ya. Jadi contoh di sini I did love you. Did di sini bukan lagi primary auxiliary atau ordinary, bukan, tapi di sini adalah emphasize. Ya. Tergantung subjeknya, kan saya bilang tadi did ini mencangkup semua subjek. I, you, we, they, she, he, it, semua subjek. Nah, I did love you ini menerangkan bahwa dia betul-betul mencintai kamu. Ya. Jadi I did love you itu betul-betul dia mencintai kamu. Sekarang selanjutnya di sini dijelaskan ada perbedaan antara present perfect tense dengan simple past tense. Ya, ini memang selalu menjadi sebuah perdebatan teman-teman sekalian bahwa simple di sini dia jelaskan poin pertama, simple past diketahui waktunya atau biasa disebut dengan definite time. Definite ini adalah jelas. Kalau infinite itu tidak jelas. Nah, di sini dia jelaskan kalau simple past itu definite time-nya atau diketahui waktunya. Contoh gini, I took a bath this morning. Ya. I took a bath this morning. I visit her yesterday. Nah, ini jelas. Jelas, ya. Nah, sekarang untuk simple present perfect itu tidak diketahui waktunya. I have taken a bath. I have visit her. Nah, ini tidak ada keterangan waktunya, ya, atau tidak jelas indefinite times. Selanjutnya perlu ini yang teman-teman perhatikan baik-baik, ya. Peraturan penambahan ed. Ini yang sering ada banyak orang yang pusing atau susah untuk memahami kok ini kapan ditambahkan ed, kapan ditambahkan d, kapan ya penggunaannya seharusnya ada d tapi tidak ada tiada d. Nah, ini jelas ini penjelasannya. Ada 8 poin, ya. Nah, di sini poin pertama umumnya ditambahkan ed. Ini pada umumnya orang setiap ada kata kerja itu ditambahkan ed kayak walk jadi walked, ya. Terus ada apalagi bentuk kedua dari write, wrote, wrote. Nah, itu tidak boleh. Ini yang regular verb, ya, yang ditambahkan ed.
Nah, di situ kita lihat umumnya itu orang menambahkan ed. Contoh accept menjadi accepted. Ya, ini tidak ada ketentuan. Nah, masuk di poin kedua, jika berakhiran e hanya ditambahkan d, tidak boleh ditambahkan ed lagi, maka e-nya akan double ya. Jadi cukup menambahkan d kalau dia berakhiran e. Contoh di sini advice. Advice itu kata kerjanya berakhiran e, maka tinggal ditambahkan d saja, jangan ditambahkan ed lagi. Ya, jadi advised, ya, menasihati. Poin ketiga, jika berakhiran huruf y, nah ini hampir sama dengan simple present yang kemarin saya jelaskan ke teman-teman ya. Penggunaan jikalau kata kerja bertemu dengan semua subjek untuk di simple past, maka kata kerja itu berakhiran huruf y ya, yang didahului huruf konsonan, maka y diganti jadi i ya, y diganti jadi i dan ditambahkan ed. Nah, contohnya di sini study. Karena y ini di depannya adalah huruf d yang merupakan huruf konsonan, maka dia berubah menjadi i dan ditambahkan ed menjadi studied. Kayak gitu. Nah, selanjutnya jika berakhiran huruf y masih seperti yang tadi. Tapi di sini itu huruf vokal. Kalau tadi huruf konsonan, di sini huruf vokal. Hanya menambahkan ed, tidak merubah huruf y tadi ya. Contoh di sini annoy. Di depan huruf y itu adalah huruf o yang merupakan huruf vokal. Maka cukup menambahkan ed saja. Y tidak perlu diganti lagi jadi i ya. Jadi annoyed ya. Nah, sekarang selanjutnya itu jika berakhiran konsonan yang didahulukan adalah huruf vokal, maka digantikan ya, ya. Jadi di depannya huruf vokal. Back jadi baggage ya. Bag menjadi baggage, pengemis. Nah, di sini dia bilang jika berakhiran konsonan ya, G ini adalah huruf konsonan ya, yang didahului huruf vokal lagi ya. Berarti huruf vokal, maka G ini ya, badge, ditambahkan G kembali jadi bag menjadi baggage ya. Nah, poin ke-6, jika berakhiran huruf L ya. Jika berakhiran huruf L. Nah, L-nya itu ditambahkan dari cancel menjadi cancelled. Ya kan? Kecuali jika dia didahului dua vokal. Dua vokal maksudnya gini. Ini coba contoh lihat, ada sail. A dengan I. Terakhir adalah huruf L. Itu huruf vokal. A dengan I. Maka di situ langsung saja ditambahkan ed, tidak mendobolkan L-nya. Langsung sail menjadi sailed, berlayar. Nah, poin ke-7 itu ada jika dua suku kata berakhiran konsonan ya. Suku kata berakhiran konsonan. Di sini jelaskan dua suku kata yang berakhiran konsonan dan tekanan pada suku kata kedua. Contoh gini, a bore ya. Nah, tekanannya ada di bore, maka R-nya itu ditambah menjadi aboard ya. Gitu. Nah, dikatakan gini, kecuali jika sebelum konsonan berakhiran ada dua vokal. Ya, sebelum konsonan ada dua vokal. Kayak tadi itu repair ya. Repair menjadi repaired. Tidak lagi mendobolkan R-nya. Ya kan? Tidak ada double R lagi. Jadi repaired. Nah, poin ke-8 kita lihat jika berakhiran huruf C didahului vokal ya, didahului huruf vokal berakhiran huruf C terus berakhiran huruf vokal, maka ditambahkan huruf ditambahkan huruf K ya, dan berakhiran ed ya. Jadi ditambahkan huruf K dan
diakhiri dengan ed. Contoh kayak sini. Piknik, ya. Piknik didahului vokal. Mana huruf vokal? Yaitu i, piknik. Maka ditambahkan k, diakhiri jadi ed. Makanya piknik. Panik, jadi panik. Nah, itu teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, dan mahasiswaku sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan komentar. Insya Allah kita akan bahas sama-sama lagi. Hanya itu bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.